Ya Iqbal, memang tadi saya sempat sampaikan juga kepada Anda dan pemirsa bahwa kami sempat berada tidak jauh dari bibir amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, namun kemudian ada perintah dari kepolisian dengan megafon bahwa kami diperintahkan untuk mundur untuk mengantisipasi adanya longsoran susulan. Dan Iqbal, malam ini saya telah bersama dengan Pak Rudi, salah satu saksi mata di mana pada saat peristiwa terjadinya amblesnya Jalan Raya Gubeng, Pak Rudi berada di lokasi. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi, maaf mengganggu waktu Anda. Pak Rudi, boleh diceritakan pada saat peristiwa tersebut posisi Anda berada di mana, Pak Rudi? Di sini, Pak. Jadi tepat 21.30. Maaf. Posisi saya di sini. Tepat di sini ya, tepat di mana Anda berada saat ini? Pas di tengah-tengah ini. Okay. Nah, itu kanan kiri saya ada 2 mobil, sepeda motor, terus trotoar itu belum ambruk. Trotoar yang di depan bank? Iya, itu belum ambruk. Jadi tapi orang pada berlarian lewat trotoar sana sama lewat trotoar sini. Berlarian dalam arti berapa jumlah orang yang Anda bisa melihat? Puluhan, Pak. Oke, puluhan. Ya, puluhan. Oke, jadi kemudian Anda pada saat itu ketika warga masyarakat berlarian dari trotoar yang sebelah kiri dan kanan. Anda tetap berada di mana saat? Di mobil. Di mobil Anda? Iya, sama Pak yang kijang sebelah baju putih itu berteriak jangan lari di trotoar, karena 3 mobil di depan saya taunya ambles. 3 mobil di depan Anda? Iya. Anda kendaraannya pada saat itu sedang posisi berhenti atau berjalan? Berhenti, Pak. Berhenti. Karena depan sudah pintunya terbuka semua. Saya kira orang-orangnya sudah pada lari. Dan ya, dari mobil saya ke belakang itu tidak melihat ambles, tapi melihat pohon goyang sama kabel-kabel itu melambai-lambai kanan kiri. Makanya banyak yang berteriak jangan lari di trotoar, jangan lari di trotoar. Kayaknya perempuan-perempuan yang dari sana lari ke sini itu hanya ngikuti orang yang berlari. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hanya lihatnya pepohonan sama kabel yang bergerak-bergerak. Pak Rudi, setelah itu apa langkah Pak Rudi sendiri? Nah, karena lari ke sini, terus ada sepeda motor juga, semuanya dilarikan ke sana, Pak. Di sana di tengah ada mobil satu yang kejebak. Akhirnya semuanya ke sana. Jadi yang lari ke sini ini sudah enggak itu pakai celana dalam atau apa kesentrong mobil saya lihat benar itu. Memang jadi mungkin dari cewek-cewek yang dari sana ya. Pak Rudi, ketika peristiwa amblesnya itu Pak Rudi melihat peristiwa amblesnya jalan itu? Ini saya ketutup mobil, tapi waktu saya berdiri di mobil juga mau keluar, itu saya melihat mobil itu hanya tidak langsung begini. Jadi ada beberapa kali saya lihat kapnya, terus pada lari semua, pintu terbuka, saya lari, ada sepeda motor masuk sana, akhirnya mobil saya ke sana sama Pak Tua, terus semuanya mengikuti ke sana. Ada mobil yang ikut ambles, Pak Rudi? Anda melihatnya sendiri? Saya melihat tiga di antara saya itu turun, Pak, dan semua di depan sini pada terbuka semua pintunya. Dan mereka melarikan diri seperti itu? Iya, lari. Berupaya untuk menyelamatkan diri. Oke. Kemudian Anda setelah melihat peristiwa itu apa yang Anda lakukan? Saya belok ngikuti orang berlarian ke sana. Jadi mobil saya ke sana, tapi tidak bisa begitu cepat merambat. Semuanya ikut ke sana soalnya. Apalagi ada dari mobil dari sana di tengah-tengah karena kejebak. Jadi mobil yang dari sini itu tidak melihat ke depan karena hanya melihat plakat BNI. Itu ada plakat BNI itu bergoyang. Itu tidak langsung ambles. Jadi dia menggoyangkan kabel itu sama dedaunan sampai arah sana, Pak, goyangnya. Itu ambles satu gitu. Apa yang kemudian membuat Pak Rudi kembali ke tempat ini? Saya tadi lihat di Metro TV, terus saya mau melihat posisi mobil saya. Tadi saya juga di pom bensin, katanya iya Mas sampai gang situ. Makanya saya coba ke sini, saya cuma ngelus dada, ya Allah. Karena saya juga melihat orang-orang berlarian tapi tidak tahu ada apa. Hanya melihat pohon-pohon sama kabel itu bergerak melambai-lambai kanan kiri. Itu aja. Oke. Kalau dari peristiwa ini Anda bisa melihat bagaimana dalamnya amblesan ini, bagaimana Anda
apa yang Anda pikirkan pada saat itu ketika Anda berada dalam peristiwa yang saat Gempa ini waktu itu, Pak. iya menghentak warga kota Surabaya pada malam ini? Waktu itu saya merasakan ini gempa itu aja karena pepohonan sama kabel-kabel goyang, terus plakat BNI yang kelihatan dari sana itu juga bergerak dan ambles, maksudnya itu turun bertahap. Jadi saya itu trotoar juga belum ambles, masih ada orang berlarian, Mas Yan. Oke, sekali lagi Pak Rudi, boleh kami minta konfirmasi pada saat peristiwa kejadian, bagaimana suasana Jalan Raya Gubeng pada saat... Padat sekali, Pak. Padat sekali. Jadi waktu saya ke sini itu orang sudah pada berlarian. Jadi maksud saya orang berlarian itu mereka tidak mengendarai kendaraan roda 4 pun, dengan roda 2 pun juga mereka tidak. Jadi hanya berjalan kaki seperti itu? Lari. Lari dari gedung-gedung perkantoran atau lari dari mana? Lari dari gedung perkantoran ada, dari sana sampai trotoar sana, dari trotoar sini ke sana. Ini orang-orang pada keluar ini, tadi kanan kiri ini kan orang lari. Nah, dari arah utara ke arah selatan begitu? Ke sana semua, larinya ke trotoar. Oke. Nah, yang dilihat Bapak ini sama saya, itu pepohonan sama kabel yang bergoyang keras. Makanya Bapak ini teriak, akhirnya semuanya juga ikut teriak, jangan lari di trotoar, jangan lari di trotoar. Sekarang kendaraan Pak Rudi aman? Aman. Jadi saya masuk ke sana, saya berhenti di rumahnya orang, terus saya share. Jadi ini share kan ada jam. Jadi kalau ada orang share lagi jamnya sama atau di bawah saya, mohon izin boleh bisa dilihat? Boleh, berarti dia ada di lokasi. Oke, boleh izin Pak Rudi gambar di mana pada saat Anda membagikan? Saya tidak sempat kalau gambar, jadi saya share aja. Share apa Pak Rudi yang bisa Anda tunjukkan kepada pemirsa Metro TV yang saat ini menyaksikan kami? Pertama saya share itu di sini Pak. Nah ini Pak. Jadi ini jamnya. Nah. Oke. Nah ini. Oke, di sini Pak Rudi, kalau mohon izin saya bisa membacakan Pak ya, isi dari handphone Anda ya. Boleh, terjadi gempa lokal depan Gubeng, Siloam sekitar 5 menit yang lalu. Ini tepat pukul 21:46. Kemudian juga ini yang ketik Pak Rudi ya. Banyak mobil ditinggal begitu saja persis di depan gedung, dan karena bangunan juga miring, luas yang ambles, dan depan saya, ini di pukul 21:49. Kemudian juga ini sudah ini. Iya, jadi peristiwa bisa dikonfirmasi bahwa peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng ini di sekitar pukul 21:46. Berapa lama kira-kira Pak Rudi? 21:46 ini saya sudah di sana. Berarti kurang dari 21:46 itu ya? Kurangnya 20. Karena saya ke sana itu berebut. Ini berebut semua antara orang sama mobil. Oke. Berapa lama berarti Pak Rudi berada di lokasi ini? Dari awal Bapak mengetahui peristiwa ini sampai kemudian Bapak berupaya untuk menyelamatkan diri? 21:30 sekitar 10 menitan saya di sini, terus saya lepas kira-kira 15 menit saya sudah di Biliton ya ini, sudah di Biliton. Ada parkiran di Coklat Aman itu baru saya nge-share ini. Oke, sebentar. Iqbal, apakah ada yang ingin Anda tanyakan bersama dengan Pak Rudi saat ini? Beberapa informasi yang beredar begitu, penyebab dari jalan raya ambles ini adalah di pembangunan basement dari rumah sakit swasta yang berada di Jalan Raya Gubeng ini. Apakah ada informasi atau Pak Rudi mengetahui begitu terkait dengan hal ini? Oke, Pak Rudi, Iqbal menanyakan apakah mengetahui penyebab dan dari titik manakah amblesnya Jalan Raya Gubeng ini? Apakah dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Sebelah kanan BNI, Pak. Jadi pelakat itu sudah bergerak lebih dulu. Oke, dari sebelah kanan bisa dikonfirmasi? Saya lihat, iya. Oke, Iqbal, menurut dari Bapak Rudi menyampaikan bahwa amblesnya jalan di Jalan Raya Gubeng ini adalah dimulai dari gedung sebelah kiri saya, kemudian merambat ke... Langsung ke sana. Jadi jadi tidak peristiwa amblesnya itu tidak sekaligus, tapi merambat, seperti itu Pak Rudi? Iya, jadi tidak langsung plus gini, enggak. Kalau saya lihat itu pelakat itu dari kelihatan goyang, menggerakkan semuanya, dia itu turun kira-kira 1 meter lah. Goyang lagi, turun, terus sama condong turunnya. Nah itu saya sudah posisi di pas tikukan situ Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya, terima kasih pula telah berbagi informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di kota Surabaya malam ini. Selamat beristirahat. Semoga ini bisa menjadi pengalaman buat Anda sendiri.
karena Anda berhasil menyelamatkan diri dan juga bisa menjadi saksi dari peristiwa yang terjadi di kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi, selamat malam. Iqbal. Ya, baik Prihadi, keterangan yang cukup detail begitu ya kita dapatkan dari saksi mata, yakni Pak Rudi yang pada saat kejadian tepat berada di dekat lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Nah, jika tadi Pak Rudi menyatakan bahwa saat itu banyak mobil yang ditinggal begitu di sekitar lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng. Kemudian Pak Rudi sendiri sempat naik mobil, kemudian sempat terjebak, namun sempat mengamankan kendaraannya setelah men-share informasi kepada teman-temannya begitu. Kemudian kalau tadi banyak mobil yang ditinggal, apakah saat ini di sekitar situ ada mobil-mobil warga yang masih berada di sekitar lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, Prihadi? Ya Iqbal, saya coba untuk melihat kembali ya apakah sejumlah mobil masih berada di sekitaran Jalan Raya Gubeng. Kalau di posisi jam sekarang tidak terlihat banyak mobil, hanya mobil dari petugas dinas terkait saja Iqbal. Sementara untuk mobil dari mobil keluarga atau mobil perorangan kami tidak bisa melihatnya Iqbal. Itu yang bisa saya laporkan Iqbal untuk kondisi malam ini. Kalau misalkan Anda menanyakan apakah masih ada sejumlah mobil yang menurut keterangan dari Pak Rudi ditinggalkan oleh warga masyarakat, saat ini mobil itu mobil milik perorangan atau milik warga sudah tidak ada lagi, atau mungkin memang sudah dari 946 sampai dengan sekarang sudah diambil oleh warga, oleh pemiliknya Iqbal. Jadi kemudian bisa Anda jabarkan kembali begitu kesaksian dari Pak Rudi tadi terkait dengan kemungkinan ada mobil yang pada saat itu melintas kemudian terperosok pada saat Jalan Raya Gubeng ini ambles. Ya memang tadi sempat saya dengar bahwa Pak Rudi menyampaikan ada mobil yang turun kurang lebih 1 meter, tapi setelah itu kesaksian oleh Pak Rudi tidak bisa kami simak lebih lanjut karena memang pada saat itu Pak Rudi lebih fokus untuk berupaya untuk menyelamatkan diri dan melihat situasi yang ada di mana Pak Rudi saat itu berupaya untuk menyelamatkan diri dan melihat bagaimana situasi pada saat itu begitu chaos, begitu banyak orang-orang yang berlarian dari utara ke selatan dan ada orang yang meminta agar masyarakat untuk tidak berlarian di trotoar karena itu cukup membahayakan. Entah apa alasan kenapa perintah itu terjadi. Yang jelas semoga saja masyarakat yang melintasi Jalan Raya Gubeng tepat pada saat amblesnya jalan raya ini tidak menjadi korban dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, dan upaya untuk memastikan memang sekali lagi Iqbal, Jalan Raya Gubeng ini adalah jalan protokol dan inilah yang menjadi pekerjaan utama bagi petugas pemadam kebakaran, kemudian juga Basarnas. Tadi saya juga sempat menanyakan apa tugas utama dari Basarnas pada malam ini, yaitu berupaya untuk memastikan apakah ada korban jiwa dalam amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Dan saat ini kami terus mencoba memantau para petugas pemadam kebakaran. Suasana di Jalan Raya Gubeng cukup pekat, hanya lampu penerang dari kamera kami saja dan juga lampu penerang dari kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang menyala. Dan kalau jauh dari sana saya juga bisa melihat bagaimana petugas pemadam kebakaran terus berupaya untuk mencoba mengkondisikan bahwa kondisi Jalan Raya Gubeng ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tadi malam. Iqbal. Ya, memang terlihat jauh berbeda begitu Prihadi. Tadi pada saat beberapa waktu yang lalu di belakang Anda ini terlihat masih banyak petugas yang bersiaga. Sementara saat ini sudah jauh lebih sepi. Sementara itu pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur menyatakan bahwa sterilisasi harus dilakukan supaya alat berat bisa masuk untuk melakukan upaya evakuasi atau apapun itu saat ini berada di lapangan. Apakah sudah terlihat alat berat ini masuk untuk terlibat dalam proses menciptakan situasi yang lebih kondusif di sekitar amblesnya Jalan Raya Gubeng ini? Kalau dari posisi tempat saya melaporkan saat ini, tidak ada penambahan kendaraan, baik itu dari petugas damkar, kemudian juga dari pihak kepolisian dan instansi terkait untuk bisa melokalisir atau mencari apa sebenarnya yang terjadi atau sebenarnya apa yang didapati nantinya di bawah puing-puing atau amblesan tanah ini. Hanya satu yang paling menonjol, yaitu
mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan juga beberapa petugas dari Satpol PP yang masih mengawasi perimeter yang diberikan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga ada Satpol PP dan juga ada petugas kepolisian di sini yang masih terus berjaga. Perimeter pun juga tidak hanya dari arah Jalan Raya Gubeng, tapi juga dari arah dari Jalan Sumbawa. Dan tadi juga kami sempat melihat Kapolda Jawa Timur yang melihat atau memantau lokasi amblesnya jalan ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Irjen Pol Luki Hermawan. Baik, saya selaku Kapolda, saya dengan Pak Pangdam berada di TKP di Jalan Raya Gubeng terkait dengan amblesnya jalan. Kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan, terutama yang pertama langkah ada mengevakuasi korban dulu. Seandainya ini ada, karena kita masih kita menyelamatkan dulu karena masih gelap. Dan kita akan mencari saksi-saksi. Ada 3 yang sudah kita amankan dari pekerja yang saat ini sedang diinterogasi, dan kami juga barusan mengambil bukti-bukti, barang bukti di laporan-laporan mutasi, laporan-laporan kegiatan harian yang tadi kami lihat sementara, dan mudah-mudahan dari situ kita bisa mengambil nanti dan keterangan daripada 3 orang malam ini kita bisa mengetahui, karena saat ini tidak ada satupun pekerja yang tadi kerja, semuanya tidak ada di tempat, ya. Apalagi kira-kira yang tanya? Lapornya siapa, Jenderal? Dari PT Nusa Engineering Konstruksi, ya. Dan besok jam 9 akan datang ke sini atas nama direkturnya inisial D. Ini akan dibuat apa bangunan ini, Jenderal? Ini masih dalam penyelidikan, ya. Gimana? Ini murni kelalaian atau? Kita masih dalam penyelidikan. Kita lagi mengundang ahli dari Jakarta, dari geologi, ya. Dan juga ini kami tugas utama adalah mengevakuasi jalur-jalur rumah-rumah yang ada sekitar sini untuk keselamatan. Kita memasang pos dengan pengamanan daerah pembatas supaya nanti besok saya sudah perintahkan untuk ditutup supaya nanti tidak menjadi tontonan. Karena ini masih membahayakan. Tadi berdasarkan dari tim dari pemerintah kota, tanah masih bergerak. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat yang ada sekitar sini untuk mematuhi pada aparat yang berjaga di sini, jangan mendekat karena tadi masih bergerak tanah ini ya. Dan untuk sementara dari dilihat tadi di lokasi diperkirakan ada 2 alat berat yang tertimbun dan 1 mobil yang masih dalam kondisi ditinggal, ya. Nah, kita akan cari terus penyebabnya apa nanti. Jenderal, rumah sakit Siloam ini sendiri seperti apa, Jenderal? Gimana? Rumah sakit Siloam yang jaraknya 200 meter ini. Nah, ini masih dalam penyelidikan semuanya nanti, ya. Kita kasih keterangan ini karena orang-orangnya dihubungin sudah tidak bisa handphonenya tidak bisa diangkat. Kita malam ini Pak Kapolres Tabes, ya, khusus mengevakuasi, mengimbau warga yang ada di sini untuk tidak ada di rumah yang jalur yang dimungkinkan. Tadi menurut dari tim dari pemerintah kota yang membidangi ini akan mengevakuasi ada wilayah-wilayah rumah-rumah, bangunan-bangunan seperti yang ada di ujung sana, dan BNI dan toko apa tadi? Toko Elizabeth. Terutama ini pas langsung bertepatan di jalur yang memang tanahnya bergoyang. Itu aja. Jenderal, ini kan jalur protokol ini untuk arus lalu lintasnya seperti apa? Arus lalu lintas sudah diinikan oleh Pak Kapolres Tabes dan Dirlantas. Ini akan dialihkan. Kita mulai besok pagi subuh sudah kita akan pasang rambu-rambu untuk pengalihan arus. Sterilisasi hingga jarak berapa, Jenderal? Ini sudah dibatas, tadi udah ada garis, dan nanti ada wilayah yang memang betul-betul jangan ini akan dipasang polis lain nanti, yang memang tidak boleh diinjak. Tadi sudah disampaikan oleh pihak yang memang membidangi. Ya, itu aja ya, makasih ya. Ya, cukup. Ya, demikian Iqbal pernyataan dari Irjen Pol Luki Hermawan, Kapolda Jawa Timur, usai melakukan pemantauan langsung amblesnya Jalan Raya Gubeng di Kota Surabaya. Iqbal.
Baik, salah satu pernyataan dari Kapolda Jawa Timur tadi adalah salah satu alasan dari sterilisasi, yakni karena tanah masih bergerak pada saat Anda berada di sana dan selama Anda melaporkan. Apakah sempat merasakan tanah ini bergerak, Prihadi? Ya, saya sudah hampir 2,5 jam atau tepat pukul 10 atau pukul 10:15, 22:15 saya berada di sekitaran Jalan Raya Gubeng dan hampir saya tidak merasakan getaran atau tanah bergoyang di tempat saya berada saat ini karena saya juga tidak hanya berdiri pada satu titik, saya sempat berada di titik paling jauh di depan sana sekitar 70-an meter, kemudian saya juga sempat menuju ke depan sana berbicara dengan Wakapolres Tabes Surabaya. Terus kemudian juga saya sempat melihat-lihat sebelah sana. Saya cukup mobile selama saya berada di sini dan saya tidak merasakan getaran atau apakah ada pergerakan tanah begitu, Iqbal. Dan ketika saya melaporkan di titik saat ini saya berada pun sekitar 10-an menit atau 15-an menit pun juga saya tidak merasakan pergerakan tanah seperti yang Anda tanyakan ke saya, Iqbal. Prihadi, kemudian tadi juga pernyataan dari Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa ada berusaha untuk menyelamatkan atau mengevakuasi begitu penghuni dari rumah-rumah warga yang berada di sekitar Jalan Raya Gubeng. Nah, selain gedung rumah sakit, kemudian ada gedung perhotelan dan gedung perkantoran, apakah memang di sekitar amblesnya Jalan Raya Gubeng tersebut terdapat rumah warga dan bagaimana pantauan Anda terhadap warga yang tinggal di sekitar Jalan Raya Gubeng yang ambles tersebut? Ya, memang kalau misalkan jalan utama Jalan Raya Gubeng ini ada terdapat gedung, kemudian juga rumah sakit dan juga hotel, perkantoran dan perbankan. Untuk perumahan atau permukiman warga sendiri berada di masuk dari Jalan Sumbawa. Ini masyarakat masih tetap kondusif, mereka masih dalam aktivitas normalnya. Tidak ada aktivitas dan kegiatan yang berlebihan, apalagi menyikapi terkait dengan peristiwa dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, Iqbal. Hanya saja memang para warga yang berada di sekitaran Jalan Raya Gubeng ini, tepatnya di Jalan Sumbawa, kemudian juga ke arah sana, saya kurang paham untuk Jalan Raya Kota Surabaya ini, selain di tempat saya melaporkan dan juga di sekitar Jalan Sumbawa ini, bahwa perimeter itu sudah dipasang sebanyak 2 lapis, Iqbal. 2 lapis, kalau diukur jaraknya saya tidak memastikan, tapi kurang lebih sekitar 50-an meter, kemudian juga yang paling jauh ya Iqbal 50-an meter, kemudian juga sekitar 30-an meter dari lokasi saya saat ini saya berada, Iqbal. Saya ingin mengkonfirmasi dari lokasi Anda melaporkan saat ini berada di sebelah selatan begitu ya dari amblesnya Jalan Raya Gubeng. Kemudian di sebelah utara, ya, begitu tadi Anda sempat menyatakan bahwa mobil pemadam kebakaran, kemudian mobil ambulans kemungkinan lebih banyak berada di sebelah utara. Benarkah demikian dan kira-kira kenapa, Prihadi? Ya, memang Iqbal, dominan mobil-mobil dari instansi terkait berada lebih banyak di sebelah utara. Lebih karena memang akses jalan di utara atau ya di utara tempat di mana lokasi amblesnya jalan ini lebih mudah diakses ketimbang untuk di selatan di mana saat ini saya berada yang hanya tersisa yang paling aktif adalah mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sendiri, Iqbal. Sementara untuk di sebelah sananya sendiri Anda bisa lihat dari kejauhan beberapa petugas pemadam kebakaran juga jauh lebih banyak dan saya bisa melihat dari titik saya melaporkan saat ini petugas damkar turun menuruni lokasi dengan tangga, tapi saya tidak bisa melihat aktivitas mereka sejauh itu, apakah apa yang mereka lakukan dengan menuruni lokasi amblesnya jalan ini. Sementara untuk yang petugas damkar di sisi selatan sendiri dan Basarnas tepatnya memantau aktivitas rekan-rekan mereka di seberang jalan, Iqbal. Apakah terlihat petugas medis di sekitar Anda, Prihadi? Saat ini saya belum melihat secara jelas petugas medis tepat di mana saya berada saat ini, Iqbal. Hanya saya melihat petugas dari Tagana, kemudian juga sekali lagi saya laporkan hanya dari Satpol PP, kemudian juga dari kepolisian, Basarnas, dan juga dari Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk petugas medis pun
kami saat ini belum bisa melihat atau bahkan belum ada petugas medis yang berada di lokasi ini. Jadi saya bisa simpulkan bahwa konsentrasi kegiatan evakuasi terpusat di sisi utara, di sisi utara atau jauh di depan saya melaporkan saat ini, Iqbal. Kabel-kabel utilitas kalau saya bisa melihat ini coba dirapikan atau coba diamankan oleh petugas dari Damkar, Iqbal, yang menuruni lokasi dengan tangga. Dan itu saja yang sampai sejauh ini aktivitas yang masih bisa dilakukan oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, kemudian juga dari Basarnas untuk memastikan ada apa dan apa yang bisa ditemukan dan apa yang bisa dilihat dari amblesnya atau longsoran di Jalan Raya Gubeng ini, Iqbal. Mungkin sambil menunggu informasi Dan dari Iqbal, saat ini saya bersama dengan Pak Ali. Pak Ali ini adalah salah satu saksi yang menjadi paling tidak dialah saksi yang pertama kali melihat peristiwa dari amblesnya jalan ini. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Pak. Pak Ali, bisa diceritakan pada saat itu Anda berada di mana, Pak Ali? Masih standby di pos satpam, Pak. Oke. Ya. Apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lihat pada saat peristiwa itu? Kalau yang saya rasakan cuma getaran sama terdengar suara kencang, Pak. Oke. Berapa jaraknya dari Anda berada dengan lokasi amblesnya jalan ini? Kurang lebih 40 meteran. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda lakukan? Yang saya lihat yaitu orang semuanya jatuh, kendaraan itu, terus tapi ya nggak seberapa banyak. Oke, jatuhnya bisa lebih deskriptif lagi, jatuhnya di jalan rata seperti ini atau di... Nggak, di jalan ratanya ini aja. Oke, jadi Bapak sendiri tidak melihat ada kendaraan yang masuk ke dalam? Nggak ada. Oke, berapa banyak? Apakah pada saat itu kondisi Jalan Raya Gubeng cukup ramai atau sepi? Pas waktu runtuhnya ini ramai, Pak. Ramai. Nah, kan tiang listrik itu jatuh, melintang di tengah jalan. Semuanya ngeri mendadak. Itu panik, putar balik semua. Nah, habis itu dialihkan ke jalan yang lain. Nggak bisa lewat lurus. Tapi posisi proyek bangunan itu sudah ambles. Nah, setelah sepi, aktivitas sudah dialihkan lalu lintas, baru ambles jalan rayanya itu. Oke, jadi kalau misalkan Pak Ali bisa melihat bahwa yang ambles pertama itu adalah trafo gardu listrik itu? Kalau yang ambles pertama? Oh bukan, Pak. Itu proyeknya itu. Itu yang ambles duluan? Iya. Oke, kemudian? Setelah itu ya jalan raya sama trafonya itu. Oke. Amblesnya itu sekaligus turun ke bawah atau menjalar dari kiri ke... Menjalar. Menjalarnya dari kiri ke kanan Iya. atau dari kanan ke kiri? Dari kiri ke kanan. Oke. Kemudian setelah ambles itu apa reaksi dari masyarakat yang melihat? Apakah masyarakat langsung berlarian menjauh dari lokasi atau melihat-lihat dulu? Ya, awalnya sih melihat dulu. Setelah tahu kayak gitu sampai ke jalan panik semua, teriak-teriak semua. Oke. Bapak sempat melihat ada penghuni gedung yang juga keluar dari gedung atau juga pegawai-pegawai kantoran pada saat itu? Kalau di BNI masih ada aktivitas kayaknya. Masih ada beberapa orang kayaknya. Ya itu ya teriak semua. Terus, mereka tadi kalau melihat dari kesaksian yang pertama mengatakan bahwa mereka warga masyarakat tidak lari di trotoar, begitu. Apakah yang Anda lihat apakah juga dengan kondisi yang sama? Tidak ada warga masyarakat yang berlarian di trotoar baik di kiri ataupun di kanan jalan? waktu kejadian tuh yang jalan ambles sudah agak sepi. Tapi yang pertama itu yang belum jalan ambles ramai yang melihat itu, pada berhenti semua kendaraan. Berhentinya di badan jalan atau di trotoar, Pak? Di kiri-kiri jalan di trotoar. Oke. Kebanyakan mereka anak-anak muda, para ibu atau bagaimana? Oh kalau itu campuran kayaknya. Campuran. Iya. Oke. Bisa diceritakan juga bagaimana cuaca pada saat peristiwa itu terjadi? Hujan? Oh tidak hujan. Setelah hujan kayaknya. Hujannya sampai jam 7 kayaknya. Hujan gerimis. Hujan gerimis saja. Oke, Iqbal, tadi adalah wawancara saya dengan Pak Ali, saksi mata, dan apakah Iqbal ada memiliki atau menitip pertanyaan untuk Pak Ali sendiri, Iqbal?
Ya, Prihadi, tadi jika pada saat Anda mewawancara saksi yang sebelumnya begitu, Pak Rudi menyatakan bahwa awalnya sempat menyangka itu adalah gempa sebelum akhirnya mengetahui bahwa itu ternyata adalah tanah yang ambles. Bagaimana dengan Pak Ali? Apakah pada saat pertama kali menyangka itu adalah gempa saja dan dari mana mendapatkan informasi bahwa itu adalah Jalan Raya Gubeng yang ambles? Maaf, Iqbal, bisa Anda ulangi pertanyaan Anda? Ya. Tadi dari saksi yang Anda wawancara pertama, yakni Pak Rudi, menyatakan bahwa ia menyangka itu adalah gempa sebelum akhirnya tahu bahwa itu adalah jalan raya yang ambles. Bagaimana dengan Pak Ali, saksi yang Anda wawancara saat ini? Apakah pertama kali pada saat ia merasakan getaran itu menyangka itu adalah gempa? Oke. Pak Ali, apakah Anda pada saat merasakan getaran itu, apakah Anda menyangka itu adalah gempa atau peristiwa bencana lainnya? Enggak ada, Pak. Waktu itu aja saya kirain kecelakaan tabrakan gitu. Soalnya keras banget, apa beruntun. Biasanya kan soalnya sering di sini. Bunyinya seperti apa, Pak? Gemuruh gitu, Pak. Runtuh. Gemuruh gitu. Kayak apa itu? Gedung yang dibongkar gitu. Produk-produk gitu. Jadi terdengarnya gemuruh dan begitu keraskah suara yang dihasilkan dari amblesnya jalan ini? Keras sekali. Keras. Kira-kira sampai berapa jauh suara yang dihasilkan dari amblesnya jalan ini menurut perkiraan Bapak? Kalau saya terdengar sih sampai di kantor saya di Kompas itu 40 meteran. 40 meter dari bibir amblesnya jalan ini? Iya. Oke. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Demikian Iqbal, wawancara saya dengan Pak Ali yang menceritakan paling tidak ini adalah saksi mata kedua yang saya wawancara terkait dengan amblesnya Jalan Raya Gubeng pada malam hari ini. Dan Pak Ali sendiri mengatakan memang begitu banyak warga masyarakat yang berlarian pada saat peristiwa dan ada kendaraan yang tapi ketika mereka menyadari di depannya ada jalan ambles, mereka kemudian berhenti dan kemudian berbalik arah. Iqbal. Baik, Prihadi, Pak Ali ini adalah seorang petugas keamanan yang bekerja di mana, Prihadi? Ya, Pak Ali ini adalah petugas keamanan yang bekerja di salah satu konstruksi bangunan, tepat kurang lebih tidak jauh dari lokasi ini. Tadi juga beliau menyampaikan, Pak Ali menyampaikan bahwa lokasi dari bibir amblesnya jalan ini ke lokasi tempatnya dia bekerja sekitar 40-an meter. Jadi memang tidak jauh atau tadi juga karena memang saya sempat menanyakan terlebih dahulu pre-interview ke Pak Ali dulu sebagai saksi mata di awal-awal saya berada di sini. Memang Pak Ali sempat menyampaikan hal tersebut ke saya, terus kemudian Pak Ali mulai memberanikan diri untuk bisa kami wawancari terkait dengan kesaksiannya melihat kejadian peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Dan Pak Ali kantornya itu kalau saya bisa memberitahukan atau menginformasikan kepada Anda Iqbal, kantornya itu atau tempat dia bekerja adalah di sebelah kanan saya saat ini berada. Iqbal. Baik, tadi juga sempat menyatakan bahwa Pak Ali berada di sana sebelum amblesnya ini terjadi begitu. Apakah benar Prihadi Pak Ali menyaksikan langsung begitu sebelum dan sesudah amblesnya Jalan Raya Gubeng ini? Pak Ali tadi menyampaikan bahwa ia sempat mendengar teriakan dari warga masyarakat, kemudian dia melihat keluar dan baru kemudian dia mendengar suara yang cukup keras, kurang lebih dapat didengar cukup jauh dari lokasi bibir amblesnya jalan ini. Dan dia juga bisa melihat atau bisa menggambarkan bahwa amblesnya jalan ini tidak serta-merta dalam sekali waktu, tapi merambat dari arah kanan ke kiri atau dari arah sisi kanan saya ke arah kiri. Dan itulah yang kemudian membuat warga masyarakat histeris. Mereka rata-rata memang berada di badan jalan, tidak hanya warga masyarakat tapi juga kendaraan yang pada saat itu kebetulan berada di Jalan Raya Gubeng ini, Iqbal. Baik, kami jadi lebih mendapatkan gambaran begitu terkait detik-detik pada saat terjadinya ambles. Kemudian di belakang Anda saat ini sedang bersiaga satu unit mobil pemadam kebakaran begitu ya Prihadi. Apa yang petugas pemadam kebakaran ini sedang lakukan saat Iqbal. ini? Ya, sejak saya berada atau sejak tim kami berada di lokasi titik selatan dari longsoran Jalan Raya Gubeng ini, memang mobil tim damkar sudah sejak awal melakukan aktivitasnya. Mereka tadi sudah mengeluarkan tali temali,
beberapa personel dari Damkar juga dan Basarnas juga turun ke lokasi kejadian untuk memastikan, tadi dari Basarnas pun juga tadi memastikan apa yang mereka lakukan di bawah sana adalah memastikan apakah ada korban jiwa atau tidak, Iqbal. Dan peralatan yang diturunkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ini cukup komplit. Jadi memang Damkar tidak hanya bertugas untuk memadamkan api, tapi juga ketika saya melihat, mencuri-curi lihat dari isi kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ini cukup lengkap. Namun kami tadi coba untuk berupaya melakukan wawancara, hanya saja mereka masih terus fokus dengan pekerjaannya mereka dan kami pun tidak berani untuk mengganggu konsentrasi mereka karena mereka juga dikejar oleh waktu untuk bisa segera menyelesaikan dan melihat agar hasil dari pengamatan mereka di lokasi di bawah amblesnya ini bisa diketahui secara pasti dan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah Kota Surabaya untuk bisa menentukan sebenarnya apa penyebab dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, Iqbal. Sementara kalau dari sini, tepat di sisi utara, Iqbal, saya bisa melihat aktivitas ada beberapa, memang jumlah personil pemadam kebakaran di sisi utara bisa dibilang cukup banyak ya, Iqbal, dibanding yang di sisi selatan. Mungkin karena saya tidak bisa berspekulasi ada apa dan mengapa di sisi utara itu lebih banyak personil damkarnya. Yang saya bisa pantau secara detail adalah saat ini petugas damkar di sisi selatan, tepat saya berada saat ini, masih mengamat-amati. Dan tadi barusan beberapa menit yang lalu ada salah satu personil damkar yang menurunkan tali ke bawah dan ada rekan kerjanya juga. Jadi kurang lebih apa yang dikerjakan oleh tim damkar di sisi utara sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh tim damkar di sisi selatan, Iqbal. Ya, baik Prihadi, ini juga kami sedang menayangkan begitu gambar yang berada di sisi utara, ini seberang dari sisi Anda berada saat ini yang berada di selatan begitu. Saat ini petugas pemadam kebakaran tengah berupaya untuk masuk ke dalam lubang amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, antara lain dengan menggunakan ada selang, kemudian ada juga tangga dan menggunakan sekop. Nah, kalau di sekitar Anda sendiri, berdasarkan pengamatan Anda, adakah penambahan petugas di sana, Adi? Kalau penambahan petugas, saya belum bisa berani untuk memastikan atau mengkonfirmasi, Iqbal, karena mereka masih terus berupaya untuk fokus pada pekerjaan mereka. Saya hanya bisa mencoba memantau pekerjaan mereka dari kurang lebih dengan jarak sekitar 20-an meter. Saya coba merapat. Tapi sekali lagi ketika saya coba merapat agak mendekat dengan petugas, saya dihalau untuk bisa tidak berada dalam garis polisi, Iqbal. Jadi kami saat ini hanya bisa melihat bagaimana petugas damkar saat ini mencoba satu persatu untuk turun seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka dari sisi utara, di mana lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng ini terjadi pada malam tadi sekitar pukul 9:30 malam, Iqbal. Petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi, Prihadi. Kalau kepolisian saat ini saya coba pantau sedikit ya, Iqbal, karena saya tadi sejak awal saya coba lebih fokus kepada petugas damkar dan yang saya laporkan terakhir dengan peran dari polisi adalah bagaimana mereka mencoba untuk meminimalisir korban dari warga masyarakat dengan menghalau mereka untuk tidak mendekat ke lokasi dari amblesnya jalan. Dan dari kejauhan ini saya juga sudah bisa melihat, Iqbal, pihak kepolisian masih berjaga-jaga dan warga masyarakat juga sudah mulai berkurang yang menyaksikan peristiwa ini karena memang dari lokasi mereka cukup jauh dan jarak pandang pun juga tidak cukup memungkinkan untuk melihat detail kejadian dan detail aktivitas yang dilakukan oleh Basarnas kemudian juga damkar, Iqbal. Saya coba untuk mencoba bertanya kepada petugas damkar. Bapak boleh minta waktunya sebentar? Ya, Iqbal masih terus bekerja untuk fokus pada aktivitas mereka. Sementara lampu penerang jalan mati,
akibat dari trafo listrik yang ikut terjerembab dalam amblasnya jalan ini. Kami para pekerja media masih terus mencoba untuk melaporkan detil-detil perkembangan terkini. Kami berupaya untuk tetap nyaman pada pekerjaan kami, meskipun saat ini sudah pukul 1:27 dini hari. Kami tetap coba untuk memberikan informasi yang aktual kepada Anda. Jadi kalau misalkan saya kembali gambarkan kepada Anda bahwa masyarakat saat ini sudah berkurang, antusiasmenya sudah tidak sebanyak seperti yang saya laporkan sebelumnya. Kemudian juga Jalan Raya Gubeng sekali lagi masih tetap ditutup. Kemudian juga Jalan Kertajaya sudah cukup lengang karena memang saat ini sudah lewat tengah malam dan volume kendaraan juga sudah berkurang seiring dengan berkurangnya masyarakat yang melihat lokasi kejadian ini. Iqbal. Baik, Prihadi, bisa digambarkan kembali lokasi Anda berada saat ini dalam radius berapa meter begitu polis line dipasang jaraknya dari lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng? Iya, saya bisa gambarkan sekali lagi kepada Anda, Iqbal, bahwa saat ini saya berada lebih dekat dari lokasi sebelumnya. Itu pun kami terlebih dahulu meminta izin kepada pihak kepolisian apakah memungkinkan. Kalaupun memungkinkan, apa saja yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami taati. Yang jelas mereka meminta bahwa kami tetap harus hati-hati dan jika ada perubahan atau perintah untuk bergerak, kami harus tetap mengikuti aba-aba dari mereka. Sekali lagi saya bisa menggambarkan bahwa jarak antara tempat saya berada saat ini dengan bibir dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini ada sekitar 40-an meter, Iqbal. Dan kalau misalnya tadi di sebelah kiri saya, mungkin saya membelakangi Anda, Iqbal, di sebelah kiri saya ini sempat terjadi longsoran susulan di setengah jam pertama saya berada di sini. Dan Anda bisa melihat di sebelah kiri itu juga ada seng, Iqbal. Seng itu kami sempat coba untuk mengintip apa sebenarnya isi dari seng, di balik seng itu, dan ternyata ada beberapa unit motor. Dan kami tadi juga coba untuk ingin menjawab rasa penasaran kami para wartawan, berapa jumlah motor yang ada di balik seng itu, dan ternyata memang itu adalah parkiran. Dan kami temukan ada sekitar beberapa unit sepeda motor yang tertinggal oleh pemiliknya. Dan kondisi Jalan Raya Gubeng saat ini sudah cukup sepi, Iqbal. Hanya kami para pekerja media sekali lagi yang berada di sini. Kami berada atau duduk di aspal, sementara petugas damkar atau petugas dinas pemadam kebakaran aktivitasnya lebih berpusat, lebih terkonsentrasi di sebelah sisi utara. Dan dari sini pun juga saya bisa melihat kabel-kabel utilitas yang terurai atau terjuntai begitu saja akibat dari amblesnya jalan ini. Gorong-gorong juga terlihat dengan jelas dari sisi sini yang terdapat dari lokasi utara, Iqbal. Dan lampu penerang jalan, lampu penerang untuk memastikan para petugas damkar bisa bekerja dengan jelas di lokasi amblesnya ini juga terus dipasang dari unit Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Sementara petugas kepolisian saat ini masih tetap berjaga-jaga. Kami wartawan tidak diperbolehkan untuk melewati garis polisi yang telah ditentukan saat ini. Kalaupun kami mencoba untuk melewati, itu pun sudah diperingatin untuk tidak melewati garis polisi. Itu adalah rambu-rambu yang kami harus patuhi sebagai pekerja media agar mereka, sebenarnya polisi juga memastikan bahwa kami pekerja media tetap bekerja dengan aman dan nyaman dan juga tidak berisiko pada pekerjaan kami apapun liputan yang harus kami tangani atau kami laporkan di malam hari ini, Iqbal.